Halo Sobat Pria Pemberani, apa kabar? Doa saya Sobat Pria tetap sehat dan antusias hari ini. Saya Mukhlis kembali hadir menemani Anda dalam program bincang-bincang yang spesial ini. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan mendalam, yaitu apakah seorang pria itu? Sebuah pertanyaan sederhana, namun memiliki jawaban yang sangat kompleks dan beragam. Kita akan mencoba menggali lebih dalam mengenai apa itu pria dari berbagai perspektif dan pandangan, sehingga kita mendapatkan gambaran yang lebih luas. Jadi, siapkan diri Anda untuk perjalanan pemikiran yang menarik ini selama 15 menit ke depan. Apakah pria itu? Pria pemberani terus maju dan berjuang. Yang pertama, pria dan identitas diri. Sobat pemberani, pernah nggak sih kalian merasa bingung? Saya ini sebenarnya siapa sih? Nah, pertanyaan itu penting banget loh, terutama buat kita para pria. Identitas diri itu kayak kompas. Dia yang nunjukin arah hidup kita. Tapi jangan sampai terjebak ya sobat. Menjadi pria bukan cuma soal fisik atau gender. Bukan juga cuma soal jenggot lebat atau otot kekar. Psikolog Carl Jung pernah bilang, proses individuasi adalah perjalanan seumur hidup untuk menemukan diri sejati. Nah, buat kita para pria, perjalanan ini bisa jadi lebih menantang karena banyak ekspektasi sosial yang nempel. Kita diharapkan jadi kuat, tangguh, pemimpin, pencari nafkah, dan segudang peran lainnya. Tapi ingat ya sobat, di balik semua peran itu ada kamu. Ya, kamu yang unik, yang punya minat, bakat, dan nilai-nilai sendiri. Bayangkan, kita ini kayak puzzle. Ada potongan-potongan yang menunjukkan gender kita. Ada yang menunjukkan hobi kita, ada yang menunjukkan pekerjaan kita, dan masih banyak lagi. Nah, tugas kita adalah menyusun semua potongan itu jadi satu gambar yang utuh, yaitu diri kita sendiri. Jangan sampai ada potongan yang hilang atau enggak, ya sobat. Ada satu humor. Kadang kita suka bingung sendiri, gua ini cowok apa cewek sih? Terus ngaca, ngeliatin jenggot tipis, terus bilang, oh iya, gua cowok. Tapi sobat, jangan sampai identitas kita cuma sebatas jenggot ya. Cari tahu lebih dalam apa yang bikin kamu semangat. Apa yang bikin kamu bahagia. Pria pemberani, jadilah diri sendiri versi terbaik dari kamu. Yang kedua sobat, pria dan tanggung jawabnya. Sobat pemberani, setelah ngomongin identitas diri, sekarang kita bahas tanggung jawab. Ini nih, salah satu hal yang sering banget dikaitkan sama pria. Dari kecil kita sudah didoktrin, cowok itu harus bertanggung jawab. Tapi tanggung jawab itu bukan beban ya sobat. Justru tanggung jawab itu tanda kedewasaan. Seorang filsuf Jean-Paul Sartre berkata kebebasan datang dengan tanggung jawab. Artinya, semakin kita bebas memilih, semakin besar juga tanggung jawab yang harus kita pikul. Misalnya, kita bebas memilih mau kuliah di mana, mau kerja apa, mau nikah sama siapa. Tapi semua pilihan itu ada konsekuensinya. Nah, disitulah tanggung jawab berperan, sobat. Kita harus menanggung konsekuensi dari pilihan kita. Sebagai contoh, sobat pernah main game strategi? Nah, di situ kita jadi pemimpin. Harus ngambil keputusan yang tepat buat bawa pasukan kita menang.
Hidup juga gitu, sobat. Kita harus berani ambil tanggung jawab atas keputusan yang kita buat. Entah itu keputusan kecil, kayak mau makan apa, sampai keputusan besar, kayak mau nikah sama siapa. Ada satu humor. Kadang kita suka ngeles kalau ada masalah. Bukan salah saya kok. Tapi sobat, ingat kata pepatah, nasi sudah menjadi bubur. Kalau sudah kejadian, ya sudah, tanggung jawab aja. Jangan kayak anak kecil yang suka nyalahin orang lain. Satu slogan, pria pemberani, bertanggung jawablah atas hidupmu. Yang ketiga, pria dan emosi. Sobat pemberani, pernah dengar ungkapan cowok nggak boleh cengeng? Pasti pernah dengar. Atau laki-laki harus kuat, nggak boleh nunjukin emosi. Nah, itu mitos yang harus kita patahkan. Pria itu bukan robot ya sobat. Kita punya perasaan. Kita bisa sedih, marah, kecewa, bahkan takut. Dan itu semua normal. Seorang psikolog menyatakan, kecerdasan emosional sama pentingnya, bahkan lebih penting daripada kecerdasan intelektual. Artinya sobat, kemampuan kita memahami dan mengelola emosi bakal berpengaruh besar pada kualitas hidup kita. Pria yang cerdas secara emosional bisa membangun hubungan yang lebih baik, lebih sukses dalam karir, dan lebih bahagia secara keseluruhan. Bayangkan sobat, emosi itu kayak kompor. Kalau apinya kecil, kita bisa masak dengan tenang. Tapi kalau apinya besar, bisa-bisa masakannya gosong. Nah, sama kayak emosi. Kalau kita bisa kontrol, kita bisa menjalani hidup dengan tenang. Tapi kalau kita biarkan emosi menguasai, bisa-bisa meledak dan bikin masalah. Pernah nggak sobat, lagi nonton film sedih, terus tiba-tiba pengen nangis, tapi gengsi, takut dikatain cengeng sama temen. Akhirnya ditahan-tahan deh air matanya. Padahal nangis itu sehat loh sobat. Itu cara tubuh kita ngeluarin emosi yang enggak bisa diungkapkan lewat kata-kata. Jadi sobat pemberani, jangan malu untuk merasakan dan menunjukkan emosi. Marah itu boleh dan wajar kok, tapi jangan sampai merusak. Sedih itu wajar, tapi jangan sampai berlarut-larut. Takut itu manusiawi, tapi jangan sampai melumpuhkan. Yang penting, kita belajar mengenali dan mengelola emosi kita dengan cara yang sehat. Dengan memahami emosi kita, kita bisa jadi pria yang lebih baik, lebih bijaksana, dan lebih bahagia. Yang keempat, pria dan hubungan. Sobat pemberani, kita semua pasti setuju manusia itu makhluk sosial. Kita butuh orang lain dalam hidup kita, entah itu keluarga, teman, pasangan, atau kolega. Nah, buat kita para pria, hubungan yang sehat itu penting banget loh. Bukan cuma bikin hidup lebih berwarna, tetapi juga bisa meningkatkan kualitas hidup kita secara keseluruhan. Psikolog John Gottman yang sudah puluhan tahun meneliti tentang hubungan, berkata, hubungan yang langgeng itu bukan soal kecocokan, tapi soal bagaimana pasangan mengatasi ketidakcocokan. Artinya sobat, konflik itu pasti ada dalam setiap hubungan. Yang penting kita punya cara yang sehat untuk menyelesaikannya. Pernah nggak sih sobat punya pengalaman lagi PDKT sama cewek, terus bingung mau ngomong apa? Akhirnya keluar deh jokes garing yang bikin doi ilfil. Nah, itu tandanya kita belum jago bangun hubungan. Tapi tenang sobat, semua bisa dipelajari. Jadi sobat pemberani,
Teruslah belajar menjalin hubungan yang sehat dengan orang-orang di sekitarmu. Belajar berkomunikasi dengan baik, mendengarkan dengan empati, dan menghargai perbedaan. Ingat, hubungan yang baik itu investasi jangka panjang. Investasikan waktu dan energimu untuk membangun hubungan yang berkualitas, dan kamu akan menuai hasilnya di masa depan. Bagian 5. Pria dan penampilan. Sobat pemberani, kita sering dengar pepatah, "Don't judge a book by its cover." Artinya, jangan nilai buku dari sampulnya. Tapi jujur aja deh, penampilan itu penting kan? Apalagi buat kita para pria, penampilan yang baik bisa bikin kita lebih percaya diri, lebih menarik, dan lebih dihargai. Tapi ingat ya sobat, penampilan itu bukan cuma soal ganteng atau enggak, bukan soal cantik atau enggak, bukan soal gaya rambut terkini atau baju branded. Ada hal lain yang lebih penting, yaitu karakter kita. Bayangkan sob, ada 2 orang pria, yang satu ganteng banget, tapi sombong dan suka merendahkan orang lain. Yang satu lagi biasa aja, tapi ramah, sopan, dan suka membantu orang lain. Menurut kalian siapa yang lebih menarik? Pasti yang kedua kan? Karena karakter yang baik itu lebih membekas di hati orang lain daripada penampilan fisik yang hanya menyenangkan mata. Jadi, sobat pemberani, selain merawat penampilan fisik, jangan lupa untuk mengembangkan karakter kita juga. Tanamkan nilai-nilai positif dalam diri kita, seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, dan empati. Sebuah slogan menarik, pria pemberani tampil percaya diri dengan karakter yang berkualitas. Sahabat pemberani, demikian tadi pembahasan tentang apakah seorang pria itu. Semoga obrolan kita bermanfaat bagi para pria semua. Terima kasih atas partisipasi Anda. Saya Mukhlis, pamit dan undur diri. Sampai jumpa kembali dalam obrolan yang berbeda dalam program Pria Pemberani. Tetap semangat dan selalu berusaha menjadi versi terbaik dari diri Anda sendiri. Semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan wawasan baru dan menggugah pemikiran Anda, para pria pemberani. Jika Anda memiliki pertanyaan, kritik atau saran, bisa WhatsApp kami ke nomor 081 333 777 386. Salam sejahtera, pria pemberani, terus maju dan berjuang. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.